Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesya Argadia Puri Kesuma dengan NIM 12131111111. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi dan hasil belajar siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 1017 Satu Tembung. Adapun bab 1 yaitu pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Begitu pentingnya fasilitas dalam lembaga pendidikan dalam menunjang keberhasilan belajar siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Bisa saja diklaim bahwa fasilitas belajar pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, seperti yang disampaikan oleh Setijobrojo pada tahun 2015 di halaman 151 sampai 152. Fasilitas belajar merupakan salah satu faktor penunjang dalam mencapai keberhasilan proses belajar mengajar. Bukan hanya fasilitas belajar di sekolah saja yang dapat mempengaruhi kualitas belajar anak, tetapi fasilitas belajar di rumah juga berpengaruh. Fasilitas belajar merupakan faktor penting dalam menentukan motivasi dan hasil belajar. Dengan adanya fasilitas belajar di rumah yang lengkap akan sangat penting dan membantu bagi anak dalam proses belajar. Fasilitas tersebut dapat berupa alat tulis, tempat belajar, maupun fasilitas belajar lainnya. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada 1 Mei 2024 di SD Negeri 1017 Satu Tembung, peneliti menemukan hasil belajar siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 1017 Satu Tembung 80,7% mencapai KKM dilihat dari data nilai rapor siswa kelas 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hasil belajar siswa tersebut menunjukkan bahwa tidak semua tuntas dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Salah satu penyebabnya yaitu terletak pada fasilitas belajar anak di rumah berbeda-beda. Penemuan fasilitas belajar yang baik dan didukung oleh kemampuan siswa dalam memanfaatkannya secara optimal diharapkan memotivasi belajar siswa semakin meningkat. Peneliti juga menemukan bahwa motivasi siswa di SD Negeri 1017 Satu Tembung untuk belajar cukup rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, siswa cenderung berisik, mengobrol dengan teman, akibatnya kelas menjadi ribut dan penjelasan guru kurang diperhatikan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi dapat diidentifikasi pula masalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas belajar siswa di rumah belum sepenuhnya tersedia. Yang kedua, rendahnya motivasi siswa saat mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar siswa sudah mencapai KKM. Agar peneliti tidak terlalu luas, maka penelitian dibatasi pada masalah. Yang pertama, fasilitas belajar siswa yang diteliti adalah fasilitas belajar yang terdapat di rumah. Motivasi yang diteliti adalah motivasi siswa saat mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, hasil belajar siswa sudah mencapai KKM. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian, yakni yang pertama, apakah ada pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia SD Negeri 1017 Satu Tembung? Yang kedua, apakah ada pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 1017 Satu Tembung? Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar melalui motivasi siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia Negeri 1017 Satu Tembung? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia SD Negeri 1017 Satu Tembung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia SD Negeri 1017 Satu Tembung. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar melalui motivasi siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia SD Negeri 1017 Satu Tembung. Adapun manfaat penelitian, yang pertama yaitu secara teoritis. Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan tentang penggunaan fasilitas belajar di sekolah terhadap motivasi dan hasil belajar. Yang kedua, bagi peneliti dapat menambah pengetahuan serta pengalaman tentang penggunaan fasilitas agar di masa mendatang dipergunakan ketika menjadi pendidik. Yang ketiga, bagi pendidik sebagai bahan masukan dalam upaya
meningkatkan profesionalisme, khususnya dalam penggunaan fasilitas belajar mengajar. Dan yang keempat, bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan atau kebijakan yang akan diambil dalam meningkatkan dan memperbaiki fasilitas belajar. Adapun yang selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Di sini peneliti mengambil kajian teori. Yang pertama yaitu fasilitas belajar, yang kedua motivasi belajar, yang ketiga hasil belajar. Yang keempat, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Adapun penelitian terdahulu, yang pertama pengaruh fasilitas belajar di sekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 sekolah dasar Dabin 4 Kecamatan Pituru Kabupaten Purworejo yang disusun oleh Kartika Wahyuningrum tahun 2015. Yang kedua adalah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 sekolah dasar Negeri 65 Seluma, Desa Bukit Peninjau 2 Kecamatan Sukaraja yang disusun oleh Titik Mardianti tahun 2015 IAIN Bengkulu. Dan yang ketiga yaitu hubungan antara fasilitas belajar di rumah dan motivasi belajar dengan prestasi belajar pekerjaan dasar teknik otomotif siswa TKR SMK Muhammadiyah Bambang Lipuro yang disusun oleh Anom Tommy Wijaya tahun 2016 Universitas Negeri Yogyakarta. Dan yang terakhir yaitu kreativitas guru dalam memanfaatkan fasilitas sekolah sebagai media pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 16 Kota Bengkulu yang disusun oleh Hana Prabowo tahun 2011 di Stein Bengkulu. Kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 10-17-71 Tembung, Kecamatan Persetuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitiannya yaitu Mei 2024. Populasi dan sampel. Populasinya yaitu dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 1 sampai 6 Sekolah Dasar Negeri 10-17-21 Tembung yang berjumlah 162 siswa. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 62 yang terdiri dari kelas 1 berjumlah 9 siswa, kelas 2 berjumlah 10 siswa, kelas 3 berjumlah 10 siswa, kelas 4 berjumlah 11 siswa, kelas 5 berjumlah 13 siswa, dan kelas 6 berjumlah 19 siswa. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket, daftar nilai, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan ialah angket atau kuesioner dengan skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, uji validitas. Sebuah tes disebut valid bila tes dapat tepat mengukur yang hendak diukur. Pengujian validitas soal menggunakan rumus korelasi produk momen. Yang kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah taraf untuk di mana suatu tes mampu menunjukkan konsistensi hasil pengukurannya akan diperlihatkan dalam taraf ketepatan dan ketelitian hasil. Untuk pengukuran reliabilitas tes digunakan rumus Spearman-Brown. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas menggunakan uji chi kuadrat. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur. Baik, sekian presentasi proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.